Baik, manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan itu merupakan satu eh, sistem untuk melakukan penyusunan, pengaturan, dan pengawasan terhadap perpajakan di dalam satu pajak perorangan maupun pajak badan. Jadi oleh karena itu, manajemen perpajakan ini sangat dibutuhkan oleh baik perorangan maupun badan. Kenapa dibutuhkan? Karena manajemen perpajakan ini adalah bagaimana kita mengatur, melakukan pengawasan terhadap eh, peraturan perpajakan, sehingga ketika kita eh, melaksanakan perpajakan, maka perusahaan akan menentukan pajak yang mana dan pajak yang bagaimana yang harus dilakukan, sehingga nanti ada timbul di dalam satu usaha namanya tax planning atau perencanaan perpajakan. Nah, dalam perpajakan ini perlu diketahui bahwa perpajakan memerlukan satu cara, memerlukan satu teknik untuk pelaporan perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan juga melakukan efisiensi dan saving pajak di dalam perusahaan, sehingga ketika kita melaksanakannya ada hal yang harus diperhatikan di dalam penyusunan pelaporan perpajakan. Nah, sebelum kita maju ke ini, tetap kita harus bicara mengenai pajak. Pajak itu adalah iuran rakyat atau yang dapat yang diberikan sesuai dengan undang-undang, yang dapat dipaksakan tidak mendapat jasa timbal kontra prestasi. Jadi bukan karena kita berhasil melakukan sesuatu atau negara memberikan kita sesuatu ya, secara langsung, maka kita membayar pajak. Bukan. Tetapi ini menurut undang-undang, dari setiap penghasilan atau penambahan nilai ekonomis yang dialami oleh satu orang atau perorangan atau badan. Jadi dapat langsung ditunjuk dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ini dasar hukum pajaknya. Kemudian manajemen perpajakan itu kita memerlukan satu overview KUP, ketentuan umum perpajakan, overview PPH, PPN, dan juga pengertian dasar manajemen perpajakan itu. Nanti kita harus pelajari itu. Bagaimana kita pemilihan sumber pembiayaan. Nah, ini ada 14 yang harus kita pelajari dalam pertemuan kita untuk manajemen perpajakan. Nah, kembali kita kepada awal tadi, bahwa perencanaan dan pengendalian perpajakan itu suatu proses mengintegrasikan ketentuan-ketentuan perpajakan dalam membuat keputusan organisasi atau perusahaan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan beban pajak yang harus ditanggung oleh organisasi atau perusahaan. Nah, itu yang harus dilakukan. Makanya perlu itu manajemen perpajakan ini untuk dipelajari, sehingga nanti ada satu uh, apa namanya, pembayaran pajak yang tepat dan pelaksanaan perpajakan yang sangat tepat sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Nah, sebelum kita mesti sifat dasar manusia itu adalah tidak ingin kesejahteraannya betul. Artinya kalau kita punya uang, ya
mau harusnya ya uang itu jangan sampai keluar. Nah, itu sifat dasar manusia. Kalau boleh kita untung banyak, ya kalau boleh bayar pajaknya sedikit. Tapi ini bertentangan dengan konsep perpajakan di Indonesia. Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar? Nah ini lagi kan. Jadi ini konsep ini masih berlaku bagi setiap orang yang ini. Yang ketiga disebutkan kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar? Nah, ini tapi ini bukan itu konsep sebenarnya, tapi ini sifat dasar manusia. Kenapa kita masukkan ini? Keinginan manusia ini seperti itu, keinginan para pemegang saham, keinginan para perusahaan itu seperti itu. Tapi kita tidak boleh menetapkan ini menjadi satu keputusan yang tepat, tidak ya. Ini hanya sifat dasar manusia. Kemudian pajak di dalam perusahaan itu ada beberapa pajak yang harus dilaksanakan. Ada pajak atas penghasilan perusahaan, dibayar langsung oleh perusahaan, angsuran PPh 25, pembayaran pajak akhir tahun, pasal 28 atau 29, dipotong oleh pihak lain misalnya, ada harusnya dipotong oleh pihak lain oleh karena mungkin jasa ya, ya jadi kita dipotong. Kemudian di dalam uh, perpajakan itu yang paling inti adalah membuat laporan laba rugi. Jadi dari situlah dasar nanti perhitungan pajak penghasilannya. Nah, kemudian di dalam perusahaan itu juga ada kewajiban memotong pajak pihak-pihak lain, withholding tax, yaitu tadi yang kalau orang lain, kalau kita melakukan uh, jasa kepada pihak lain, ya mereka akan memotong kita pajak 21 kah, 23 kah, atau 26 kah, ya itu. Tapi ketika kita misalnya melakukan atau membayarkan jasa pihak lain, kita juga sama punya kewajiban yang sama untuk memotong PPh 21, 23, 26. Misalnya seperti itu. Kemudian kewajiban memotong pajak pihak lain. Yang berikutnya adalah PPN. Diberikan kuasa kepada wajib pajak untuk memotong pajak pertambahan nilai kepada pihak-pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Nah, tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi dinilai sebagai utang atau pajak dibayar di muka. Nah, itu muncul nanti ada pajak dibayar di muka. Kayak ketika kita misalnya PPh 25 harus kita bayar di depan ada angsuran PPh 25. Nah, kemudian pajak lain, pajak PBB, pajak daerah, pajak PPNBM menjadi beban daripada WP. Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, pajak daerah, dan BMTA. Ini semua harus dikonsep sedemikian rupa supaya memang pajak itu uh, menjadi lebih efisien dan memberikan kepada kita kapan kita bayar, kapan seharusnya kita bisa menunda pajak itu, ketika bertransaksi apa gitu kan. Nah itu, kapan waktunya supaya batas waktunya itu perlu dilakukan. Nah ini menjadi dasar kenapa eh, manajemen perpajakan itu perlu dilakukan. Jadi itulah makanya ada tax planning. Mungkin ini yang untuk pertemuan pertama yang harus bisa kita sampaikan. Nanti berikutnya kita akan sampaikan video yang lain. Terima kasih. Semoga kita dapat mengerti.